warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahil jabbaril qahar, walhamdulillahil ghaffaris sattar, wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ta'zim dan hormat kepada gurunda tercinta, ayahanda rohani kita bersama, mudir ma'had. Ta'zim dan hormat kepada gurunda tercinta, wakil daripada mudir ma'had yang barusan telah memberikan taujihat dan irsyad di hadapan kita semua. Ta'zim dan hormat kepada segenap para panitia pelaksana acara peringatan Harlah Quran dan peringatan Isra dan Mi'raj. Ta'zim dan hormat kepada segenap para tuan guru, para pembimbing, para tenaga pengajar yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk kesuksesan dan keberhasilan kita para anak-anak didik mereka. Ta'zim dan hormat selanjutnya kepada seluruh para tamu undangan yang telah hadir pada tempat yang berkah ini. Juga ta'zim dan hormat daripada saya khususnya kepada segenap para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam perjumpaan ini dengan segala keterbatasan kemampuan dan ilmu saya mencoba untuk berdiri di hadapan adik-adik para santriwan dan santriwati sekalian untuk memberikan dan membicarakan beberapa perkara terkait dari apa yang sedang kita peringati saat ini. Sebagaimana kita tahu dan kita mengerti bahwasanya pada saat ini kita bertepatan pada tanggal 27 Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab tersebut terjadi suatu peristiwa, yang peristiwa tersebut tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Peristiwa tersebut tidak bisa diterima oleh akal pikiran, karena akal pikiran pada saat itu sangat tidak sanggup untuk menjangkau peristiwa tersebut.
Dan peristiwa yang luar biasa itu diceritakan, disampaikan, difirmankan, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Isra dan di dalam surat An-Najm. Kembali kita memperhatikan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahan kajian dan ulangan bagi kita adik-adik sekalian, para santriwan dan santriwati, agar kita semakin mantap di dalam berkeimanan, agar kita semakin mantap di dalam berkeyakinan, dan agar kita semakin mantap di dalam beragama. Khususnya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena peristiwa tersebut diabadikan dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan tidak boleh bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mengingkari dan menafikan daripada firman yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Tentunya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad? Dengan satu kendaraan yang disebut dengan sebutan dan nama Burak. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Sayyidina Muhammad? Lailan, sedikit daripada waktu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kita tahu bersama bahwasanya jarak tempuh antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah jarak yang sangat jauh, 1.500 km lebih. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu dan kuasa untuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sedikit waktu daripada malam. Artinya sangat singkat. Bila peristiwa ini diceritakan oleh Rasulullah pada zamannya, tentu pada manusia pada saat itu tidak bisa menerima dengan akal dan logika. Tetapi peristiwa tersebut pada akhirnya bisa dibuktikan secara logika dan akal pada zaman modern ini. Kita bisa berangkat dari Aceh ke Arab Saudi dalam waktu yang singkat, padahal jaraknya sangat jauh. Kita bisa berangkat dari Pesangan sampai ke Amerika dengan waktu yang sangat singkat. Ube yang kalung jak-jak sekitar 4 jam. Artinya kita bisa menempuh dengan waktu yang singkat. Kapan hal itu dibuktikan? Pada zaman modern ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj beliau hanya sedikit daripada waktu malam. Pada saat itu kaum musyrikin dan orang-orang jahiliyah tidak mau percaya dan tidak mau beriman kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW selesai Isra dan Mi'raj, paginya berceramah di hadapan kaum muslimin dan orang-orang kafir musyrik zaman jahiliyah pada saat itu,
ada Abu Jahal yang tukang provokasi untuk melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad, agar orang-orang tidak percaya terhadap omongan Nabi Muhammad. Dia memakai dalil akli, memakai logika, memakai akal pikiran, yang akal pikiran itu tidak sampai untuk menjangkau peristiwa hebat yang dialami oleh Nabi. Pada akhirnya ada sebagian orang yang mukmin kembali murtad, dan ada sebagian orang yang kafir tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga tidak sedikit daripada sahabat-sahabat Nabi yang mereka tetap teguh di atas keimanan dan kepercayaan mereka terhadap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tidak ragu sedikit pun. Di antaranya adalah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ketika Abi Jahal memprovokasi Nabi Muhammad, memprovokasi Abi Bakar Siddiq untuk tidak percaya terhadap Nabi Muhammad, apa kata Abi Bakar Siddiq? Jika seandainya Muhammad datang kepadaku dan menceritakan peristiwa perjalanannya lebih jauh daripada itu, maka sungguh aku benarkan ucapan dan omongannya. Sehingga kita tahu bersama adik-adik sekalian, para santriwan dan santriwati, bahwasanya Abi Bakar Siddiq digelar dengan sebutan As-Siddiq. Apa makna As-Siddiq? Yang membenarkan, yang mau percaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq yang disandang oleh Abi Bakar As-Siddiq bukan gelar kaleng-kaleng, bukan gelar sembarangan, tetapi itu adalah gelar yang luar biasa, yang tidak diberikan sebutan dan gelar tersebut kepada yang lain. Barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina. Untuk apa dan apa hikmahnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menaikkan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Hikmahnya adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami nampakkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kekuatan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Dari peristiwa Isra kembali kita melihat bahwa Rasulullah SAW juga dinaikkan di atas perbatasan langit ketujuh. Pada langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah daripada makhluk dan ciptaan-ciptaan Allah yang besar, yang hebat, yang tidak ada tandingannya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, adik-adik sekalian, ditempatkan oleh Allah di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah tempat yang agung, tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW untuk bermunajat, untuk berdialog, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pada tempat Sidratil Muntaha itu. Lantas akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, jika seandainya hari ini engkau dekatkan aku denganmu sedekat ini, maka tolong ya Allah, dekatkan umat-umatku denganmu sedekatku denganmu."
Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberikan oleh-oleh, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salat sehari semalam sebanyak 50 kali. Kembali Nabi Muhammad bertemu dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad diajukan, diberi saran oleh Nabiullah Musa alaihi salam agar meminta kurang daripada tugas salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 waktu. Sembilan kali Nabi Muhammad pulang balik, berjumpa Nabi Musa, kembali kepada Allah, turun pada Nabi Musa, kembali kepada Allah, sampai akhirnya itu salat dikurangi oleh Allah, diberikan korting oleh Allah sebanyak 5 kali sehari semalam. Maka itu saya mau tanya, ayo jawab yang kompak semua. Dari 50 waktu, dari 50 kali sholat sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam, diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira senang tidak? Ayo jawab yang kompak semua. Senang tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Senang tidak jadi umat Muhammad? Alangkah bahagianya orang-orang dan umat-umat yang menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, kemudian mengambil tempat di Sidratil Muntaha, berdialog dan munajah dengan Allah, lalu apakah boleh kita ambil kesimpulan, lantas kita simpulkan bahwasanya Allah bertempat di langit? Gak gitu juga konsepnya Bambang. Gak gitu juga konsepnya Bambang. Memang Nabi Muhammad naik ke Sidratil Muntaha untuk menjemput salat, bermunajat kepada Allah. Lantas kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa Allah bertempat di langit. Karena jikalau kita mengatakan bahwa Allah bertempat di langit, tentunya Allah itu berbeda-beda tempat. Kalau berbeda-beda tempat, tentunya tidak ada beda antara kita makhluk Allah dengan Allah. Padahal sama kita tahu di dalam rumus tauhid bahwasanya Allah sangat-sangat berbeda dengan baharu dan ciptaannya. Karena Nabiullah Musa pernah naik ke atas bukit Tursina untuk bermunajah dan berdialog dengan Allah. Lantas apakah kita boleh mengatakan bahwa Allah berada di bukit Tursina? Jika ada orang yang mengatakan bahwa Allah bertempat baik di bukit Tursina atau bertempat di langit, itu adalah pemahaman dan pemikiran yang sangat-sangat keliru, di luar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka disinilah adik-adik sekalian, para santriwan dan santriwati, peranan daripada ilmu tauhid yang kita pelajari di pondok pesantren. Kita sering menghafal wujud, qidam, baka, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrah, iradah, ilah, sampai akhirnya mungkin kita hanya sebatas menghafal atau hanya memahami secara garis besar. Tetapi adik-adik sekalian, dari ilmu tauhid yang telah kita hafal dan kita pelajari,
yang diajarkan oleh para tuan guru kita adalah ilmu tauhid yang bisa membenteng akidah dan keyakinan kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Jika hari ini ada orang yang mengatakan bahwa Allah bertempat di langit, bahwa Allah duduk di atas arash dan arash Allah berada di langit, maka ketahuilah itu menyalahi dan menyelisihi daripada konsep tauhid yang telah kita pelajari. Apa konsep tauhid yang telah kita pelajari? Sifat yang wajib pada Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan ciptaannya, Allah berbeda dengan yang baharu. Karena mengambil tempat adalah sejatinya sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Lalu bila seandainya ada orang yang bertanya, di manakah Allah? Itu adalah pertanyaan yang salah dan bukan pada tempatnya. Sama halnya seperti kita mengukur air atau mengukur suhu panas dengan kilogram. Misalnya kita panasin air, habis dipanasin itu air, kita taruh dalam satu baskom. Kemudian ada orang bertanya, berapa kilo panas itu air? Kira-kira itu pertanyaan betul apa salah? Benar apa salah? Yang seharusnya berapa derajat Celcius itu panas air? Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut tidak boleh ditanyakan, atau itu pertanyaan bukan pada tempatnya. Maka disinilah adik-adik sekalian peranan ilmu tauhid yang kita pelajari. Terus sampai akhirnya sifat yang wajib pada Allah itu kita rincikan sampai 20 sifat yang mungkin akan dirincikan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh tuan guru dan para pembimbing di ma'had kita. Bila ada orang yang bertanya, apa fungsi daripada ilmu tauhid? Pertama, untuk mengokohkan keyakinan. Yang kedua, untuk mempertahankan keyakinan kita daripada serangan pemikiran yang salah. Maka bila seandainya kita generasi Islam hari ini benar-benar paham tentang ilmu tauhid, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dulu ada satu sekolah, yakni sekolah TK, Taman Kanak-Kanak, playgroup, grup kenal grup gede. Ada siswa dan siswi, ada anak-anak didik, kisaran usianya sekitar 5 tahun, 6 tahun. Sejumlah 30 orang. Pada suatu hari datang seorang guru, berdiri di hadapan anak-anak tersebut, kemudian bertanya kepada anak-anak, "Anak-anak, apakah kalian siap belajar dengan ibu?" Lalu anak-anak menjawab, "Siap, Bu." Kalau Anda siap, apakah siap menjawab pertanyaan ibu? Anak-anak menjawab, "Siap, Ibu." Kemudian ibu bertanya, "Anak-anak, ini apa?" "Oh, itu HP, Bu." "Nampak di mata kalian?" Anak-anak menjawab, "Nampak, Bu." Kalau HP ini nampak, berarti HP ini ada. Kemudian ibu menunjukkan di atas bunga. "Apakah nampak bunga ini di hadapan kalian?" Anak-anak menjawab, "Oh, nampak, Bu."
berarti bunga ini ada. Kemudian ibu bertanya, anak-anak, ini apa? Lalu anak-anak menjawab, oh itu kunci ibu. Nampak di mata kalian? Nampak. Berarti kunci ibu ada. Anak-anak, ini apa? Oh itu mikrofon bu. Nampak di mata kalian? Nampak. Berarti mikrofon ibu ada. Kemudian ibu ini meningkatkan pertanyaannya, menaikkan tingkatan pertanyaan. Anak-anak, Allah itu nampak tidak? Maka sontak anak-anak pada saat itu menjawab, oh tidak bu, Allah tidak nampak. Berarti Allah itu tidak ada. Sebagian anak terdiam, sebagian anak menjawab, benar bu, tidak ada, karena tidak nampak. Tetapi ada di kalangan mereka para anak-anak yang 30, ada satu orang yang berani maju ke depan di samping ibunya, di samping gurunya, berhadapan dengan kawan-kawan sekelasnya. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawanku, bila seandainya ibu tadi bertanya kepada kita, gini saat ini giliranku untuk bertanya kepada kalian. Apakah kalian bersedia untuk menjawab? Para kawan-kawannya menjawab, kami bersedia. Lalu dia bertanya, pertanyaan sama persis seperti apa yang ditanyakan oleh gurunya. Kawan-kawan, ini apa? Oh itu handphone. Nampak di mata kalian? Nampak. Berarti handphone itu ada. Ini apa? Oh itu bunga. Nampak di mata kalian? Nampak. Berarti bunga itu ada. Ini apa? Oh itu kunci. Nampak di mata kalian? Kawan-kawannya menjawab, nampak. Berarti kunci ibu ada. Ini apa? Itu mikrofon. Nampak di mata kalian? Nampak. Berarti mikrofon ibu ada. Anak yang cerdas ini menunjukkan ke ibunya, ke gurunya. Ibu kita nampak tidak? Jawab anak sontak semuanya. Nampak, non. Tumbun ibu katanya. Tumbun. Gembrot. Nampak di mata kalian? Nampak. Berarti ibu kita ada. Kemudian anak yang cerdas ini menunjukkan di atas kepala ibunya, di atas kepala gurunya. Nampak? Apakah nampak engkau lihat kepala ibu kita? Mereka menjawab, nampak. Berarti guru kita punya pala. Kemudian ditunjuki sekali lagi, otak di dalam pala ibu kita itu nampak tidak? Sontak kawan-kawannya menjawab, tidak nampak. Berarti guru kita tidak punya otak. Pada akhirnya orang yang tua, yang tidak memiliki ilmu agama, orang yang tua yang tidak dibenahi dan didasari atas ilmu tauhid yang kokoh, akan kalah dengan anak usia dini yang paham dan cerdas tentang ilmu tauhid. Dia bisa melawan orang-orang ateis. Dia bisa berdebat dengan orang-orang yang melenceng keyakinan dan pemikirannya. Inilah fungsi daripada pemahaman dan pelajaran tauhid yang telah kita pelajari. Hadirin dan hadirat, adik-adik santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah. Kembali dalam kisah Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan oleh-oleh agar umat Nabi Muhammad semakin dekat dengan Allah, yakni oleh-oleh sembahyang dan sholat sehari semalam 5 kali.
Ini adalah oleh-oleh terbesar, oleh-oleh yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga dengan salat tersebut kita mendapatkan kedudukan dan ketinggian derajat. Bahkan di dalam kitab-kitabnya para ulama, seperti di dalam kitab Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in An-Nawawiyah, di dalam kitab tersebut dijelaskan oleh Syekh Ahmad bahwasanya salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita umat Nabi Muhammad sehari semalam 5 kali merupakan salat yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada salat Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Dikumpulkan oleh Allah, dihimpunkan oleh Allah, diberikan dan dihadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmahnya Allah mengumpulkan ibadat-ibadat umat terdahulu untuk diberikan dan dihadiahkan kepada kita? Tentunya hikmahnya adalah ta'ziman lahu wali ummatihi. Ta'zim, hormat dan pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab kita temukan bahwa salat subuh yang difardukan oleh Allah kepada kita saat ini itu sudah pernah difardukan oleh Allah kepada Nabi Adam dan umatnya. Salat zuhur yang difardukan oleh Allah kepada kita saat ini adalah asalnya salat Nabi Ibrahim yang difardukan oleh Allah kepadanya dan kepada umatnya. Salat asar yang difardukan oleh Allah kepada kita saat ini adalah salat pada asalnya yang difardukan oleh Allah kepada Nabi Yunus dan umatnya. Salat maghrib yang difardukan oleh Allah kepada kita saat ini adalah salat yang difardukan dahulunya kepada Nabi Isa dan umatnya. Dan salat isya yang terakhir yang difardukan oleh Allah pada kita saat ini adalah salat yang dahulunya sudah duluan difardukan oleh Allah kepada Nabi Musa dan umatnya. Makanya jangan heran bila hari ini kita melihat banyak saudara-saudara kita yang sering salat maghrib sahaja. Mungkin itu bijih umat Nabi Isa. Mungkin itu cucu cicit keturunannya Nabi Isa, umat Nabi Isa. Mungkin saja. Tapi pada akhirnya Allah berikan kemuliaan tersebut, ketinggian derajat dan luar biasanya ibadat pahala yang kita dapatkan lewat salat sehari semalam 5 waktu. Gimana adik-adik, mau lanjut? Masih semangat? Oke. Selesai Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh hadiah salat 5 waktu, Nabi Muhammad pada malam itu juga kembali di atas permukaan bumi. Kemudian pada saat subuh itu Nabi Muhammad tidak melaksanakan salat subuh. Tidak melaksanakan salat subuh bukan berarti beliau ingkar terhadap hukum fardunya salat subuh atau bermalas-malas. Tetapi pada saat itu belum ada petunjuk, belum ada pelajaran dan materi serta praktek untuk melakukan sholat. Pada akhirnya sholat
yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad adalah salat zuhur yang langsung diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihis salam. Dari kisah itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala macam ibadat, segala macam muamalat, segala macam hubungan ibadat yang kita lakukan sebagai bentuk munajat kita kepada Allah itu harus didasari di atas ilmu agama. Dan tidak sampai di situ, juga harus dibimbing dan dibina langsung oleh para tuan guru dan ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu itu, agar tidak salah di dalam mempraktekkan dan melaksanakannya. Betapa banyak orang yang sholat, betapa banyak orang yang puasa, betapa banyak orang yang ibadat, tetapi ibadat mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah, tidak sampai kepada Allah, tidak akan dibalas dengan pahala yang melimpah. Kenapa? Karena dasar ibadat yang mereka kerjakan bukan didasari di atas ilmu agama. Wa kullu man bi ilmin bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dan beribadat bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, amaluhu mardudat, amalnya ditolakkan, la yuqbalu, sama sekali tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati adik-adik sekalian, hati-hati para santriwan, hati-hati para santriwati. Di saat kita punya kesempatan untuk belajar ilmu agama di ma'had tercinta, di pondok pesantren tercinta, bersama para tuan guru dan ustadz-ustadz kita, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan emas tersebut untuk kita belajar secara sungguh-sungguh dan yakin kepada guru kita. Betul? Saya mau tanya, ayo jawab yang kompak semua. Siap belajar kepada guru? Siap belajar ilmu agama? Ayo jawab yang kompak semua, yang keras. Siap belajar kepada guru? Siap belajar ilmu agama? Siap belajar kitab-kitab para ulama? Siap ikuti petunjuk dan arahan guru? Takbir! 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 Banyak saat ini orang yang melaksanakan ibadat, melaksanakan sholat khususnya, bukan didasari di atas ilmu. Bahkan kerap kali kita temukan bahwa orang-orang yang ibadat yang tidak didasari oleh ilmu, mereka melakukan hal-hal yang bisa membatalkan dan memfasidkan ibadat itu sendiri. Contoh, sering kita lihat ada orang yang berdiri sholat, Allahu Akbar, tetapi kondisi tubuh saat dia berdiri tidak tetap, tidak tegak. Ada goyangan-goyangan halus. Nah, kayak gini. Siapa yang pernah begitu? Satu, dua, tiga, batal. Tidak perlu kentut untuk membatalkan sembahyang, cukup dengan gerakan-gerakan yang mutawaliyat, yang beriring-iring 3 kali, bisa membatalkan sholat kita. Ada orang yang habis bangun daripada ruku' ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah,
kemudian tangan mereka diayunkan, dan ayunan tersebut lebih daripada 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang pernah begitu? Siapa yang pernah begitu? Abdallah. Dan banyak di antara kita yang tidak sadar, ketika kita sholat, kita sering berdehem tanpa alasan, tanpa sebab. Gerehen. Kita tidak sadar bahwa itu adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Oh, saya salatnya banyak, Ustaz. Saya banyak salatnya, hari, siang, malam, salat wajib, salat sunnah, semua saya kerjakan. Percuma Anda kerjakan salat yang banyak bila tidak didasari di atas ilmu syariat. Maka dalam hal itu kita dituntun keras untuk mempelajari dan mengerti ilmu fikih. Ilmu apa? Ayo jawab yang kompak. Ilmu apa? Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih dapat membenarkan dan mengarahkan kita kepada ibadat yang benar. Sampai di sini paham tidak? Ayo jawab yang kompak. Mengerti tidak? Oke. Ada belajar kitab Matan Takrib? Ada belajar kitab Bajuri? Itu adalah materi dan pelajaran yang ditulis oleh para ulama zaman dahulu untuk kita pelajari dan kita mengerti, agar ibadat yang kita kerjakan pada saat ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan bimbingan para ulama dan tuan-tuan guru kita. Percuma kita ibadat banyak sekali, percuma kita ibadat siang dan malam, jika tidak didasari atas ilmu agama, ibadat tersebut akan ditolak oleh Allah. Di dalam kitab Manhajus Sawi, dahulu kala ada seorang pemuda, yang pemuda tersebut sangat abid, sangat luar biasa ibadatnya, sangat rajin beribadat, sampai disebut dengan sebutan abid, orang yang beribadat. Pada suatu saat, si abid ini pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Kedelai apa keledai? Sebiji kedelai, seekor keledai. Lalu dibayar itu keledai, dibawa pulang itu keledai, sampai di rumah dia buatkan satu kamar khusus untuk keledainya. Hebat tidak? Dia beli keledai, dibawa pulang ke rumah, dikhususkan kamar yang khusus untuk keledainya. Apa jenis kelamin keledai yang dia beli? Keledai cewek. Jenis kelamin cewek. Lalu dimasukkan ke kamar, bukan dibegat gerepus mengklis. Hana begat gerepuh mengklis, tapi dalam kamar rumah dia terus beribadah, sampai pada suatu saat orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh abid ini. Sehingga di antara orang-orang kampung itu bertanya, "Wahai abid, wahai ahli ibadah, apa yang engkau lakukan?
Engkau ahli ibadah. Engkau orang yang luar biasa siang malam ibadahnya. Untuk apa engkau beli keledai, kemudian keledai cewek itu engkau masukkan ke dalam kamar? Kenapa engkau tidak membiarkannya di luar saja? Apa jawab si pemuda yang abid ini? Wahai saudaraku, aku memang abid, tapi aku ini adalah manusia. Aku ini punya nafsu, aku ini punya syahwat. Ketika di sela-sela ibadatku naik syahwatku, muncul nafsuku, maka aku menggauli keledai cantik itu. Itulah yang dilakukan oleh si abid. Siang malam dia beribadat kepada Allah, siang malam dia juga melakukan larangan yang dilarang oleh Allah. Mungkin dia berpikir, mungkin si abid ini berpikir bahwasanya bersetubuh atau melakukan hubungan intim dengan binatang tidak ada dosanya, tidak apa-apa, dibolehkan dan dihalalkan. Artinya ini si abid memang ahli ibadat, tetapi ibadatnya tidak didasari di atas ilmu syariat. Maka kembali saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, semasa tuan guru kita, para pimpinan kita dan ustadz-ustadz kita mampu memberikan ilmu dan mencurahkan pelajaran kepada kita, ayo mari jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama bisa menjamin kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga diperuntukkan dan disediakan oleh Allah min ibadina, daripada hamba-hamba kami yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa? Tentunya ahli ibadat. Siapa ahli ibadat? Tentunya ahli ibadat yang didasari di atas ilmu. Di mana kita dapatkan ilmu tersebut? Tidak ada di tempat yang lain kecuali di pondok pesantren, kecuali di ma'had yang dipimpin oleh para ulama. Alhamdulillah, hari ini, saat ini, dan sampai ke depannya, kita adalah santri-santri ma'had yang konsisten, komitmen, dan continue untuk belajar ilmu agama di ma'had. Betul? Kayak itu saya mau tanya, ayo jawab yang kompak semua. Senang tidak jadi santri? Senang tidak jadi santri? Senang tidak menuntut ilmu agama? Suka tidak? Suka tidak? Alhamdulillah. Gimana, udah cukup? Sebelum saya tutup, saya ambil satu kesimpulan. Bahwasanya peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini adalah peringatan yang luar biasa besar untuk mengenang satu peristiwa yang luar biasa besar. Dan peristiwa itu tidak tanggung-tanggung Allah ceritakan dan Allah badikan di dalam Al-Quranul Karim, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, adalah untuk menampakkan kekuasaan dan keagungan daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka terhadap kita umat Nabi Muhammad, jangan pernah sekali-kali lalai daripada peringatan-peringatan dan tanda-tanda yang telah dinampakkan oleh Allah
di hadapan mata kita, di hadapan pandangan kita, dan di sekeliling kita. Karena itu semua adalah tanda-tanda yang bisa mengantarkan kita untuk benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu. Di dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar kedekatannya juga diwariskan kepada umatnya. Kita adalah umat Nabi Muhammad yang akan mengharapkan kedekatan dengan Allah sebagaimana kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah. Maka oleh karena demikian, Allah berikan satu hadiah besar kepada kita, oleh-oleh yang luar biasa, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah luput, dan pahalanya sangat-sangat besar. Itulah salat sehari semalam 5 kali. Dan salat sehari semalam 5 kali tersebut adalah ibadat syariat yang mesti kita laksanakan dan tidak boleh tidak, mesti kita lakukan. Haram bagi kita untuk meninggalkannya. Ibadat yang kita lakukan sekali lagi harus didasari di atas ilmu, harus didasari di atas pemahaman, harus didasari di atas konsep syariat yang telah digariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab turas mereka. Oleh karena demikian, adik-adik sekalian, sedikit saya ingin mengingatkan bahwasanya kita yang sedang belajar ilmu agama di pondok pesantren, baik putra maupun putri, jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan emas itu. Gunakan waktu itu untuk benar-benar belajar, untuk bersungguh-sungguh dan rajin menuntut ilmu, agar kita menjadi kader-kader pemimpin Islam ke depan yang bermartabat, berpaham ilmu syariat, mengetahui dan kokoh ilmu tauhidnya, dan semua itu tidak mungkin terwujud bila kita tidak memiliki dan tidak didasari atas ilmu agama. Sekali lagi saya ingatkan, belajar dan tuntut ilmu agama secara sungguh-sungguh, karena itu adalah kesuksesan bagi kita hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut menjadi tebusan bagi kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dijauhkan oleh Allah daripada siksa nerakanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita angkat tangan untuk berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana wa taqabbal du'aana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi bahan renungan bagi pribadi saya sendiri dan umumnya bagi seluruh para adik-adik pondok pesantren Al-Muslim yang kita banggakan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.